Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi langsung saja perkenalkan, nama saya Ahmad dari kelas AK18I dengan NIM 105731136218. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bawa materi terkait utang antar perusahaan dengan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, di mana mata kuliah ini diajarkan langsung oleh Bapak Ijal Rahmat. Oke, langsung saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana transfer utang antar perusahaan itu ataupun intercompany debt transfer. Jadi transfer utang ini melibatkan peminjaman dari satu afiliasi ke afiliasi lain yang tergabung dalam entitas konsolidasi. Contohnya itu adalah utang piutang yang timbul karena penjualan kredit dari persediaan anak perusahaan dan penertiban wesel buyer dari satu afiliasi ke afiliasi lain untuk peminjaman dan operasi. Baik, lanjut. Jadi di sini ada ilustrasi di mana PT Induk ini melakukan pembelian atas PT Anak. Jadi walaupun dalam ilustrasi tersebut PT Induk melakukan peminjaman ke PT Anak, namun entitas konsolidasi secara keseluruhan tidak meminjam dan pinjaman anak perusahaan tidak tercermin dalam laporan konsolidasi. Oke, selanjutnya di sini ada pembelian obligasi perusahaan induk oleh perusahaan anak. Jadi di sini poin pertama itu ada penarikan konstruktif atas obligasi perusahaan induk terjadi apabila perusahaan afiliasi ataupun anak membeli obligasi yang beredar milik perusahaan induk. Terus yang kedua, di sini ada perusahaan anak ataupun pembeli mencatat jumlah yang dibayar sebagai investasi dalam obligasi. Jadi hanya ayat jurnal ini yang dicatat oleh perusahaan afiliasi baik induk maupun anak pada saat terjadi pembelian. Selanjutnya ada perbedaan antara akun kewajiban, obligasi, dan investasi oleh induk dan anak mencerminkan keuntungan atau kerugian konstruktif. Baik, langsung saja kita ke contoh kasus. Jadi di sini SU adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya itu sebesar 5.600.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2006 ketika SU memiliki modal saham sebesar 5.600.000 dan laba ditahan sebesar 3 juta. Pada tanggal 1 Januari 2008 PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal 10 juta yang beredar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar 100.000. Nah, pada tanggal yang sama, SU Company membeli obligasi dengan nilai nominal sebesar 1 juta seharga 950.000 dari pialang investasi. Jadi pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi sebesar 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar 60.000. Oke, baik, langsung saja kita ke penyelesaiannya. Jadi nilai buku obligasi yang dibeli itu sebesar 10.100.000. Nah, dari manakah didapatkan nilai itu? Jadi nilai ini didapat dari nilai nominal 10 juta ditambah dengan nilai premi sebesar 100.000 sehingga menghasilkan nilai buku obligasi sebesar 10.100.000. Kemudian di sini ada obligasi atas PAM itu sebesar 10%. Jadi harus kita jumlah lagi di sini, yaitu 10% dikali dengan nilai nominal 10 juta ditambah dengan nilai premi 100.000 sehingga menghasilkan nilai buku obligasi yang dibeli itu sebesar 1.010.000. Kemudian harga beli PT SU itu sebesar 950. Jadi keuntungan konstruktif atas penarikan obligasinya itu sebesar 60.000. Jadi dari mana nilai 60.000 ini didapat? Jadi ini didapat dari hasil pengurangan dari nilai buku obligasi yang dibeli itu dengan pengurangan harga beli dari PT SU. Jadi di sini 1.010.000 dikurang dengan 950 sehingga menghasilkan keuntungan konstruktif atas penarikan obligasinya itu sebesar 60.000. Jadi
Ayat jurnal yang dibuat oleh Su ketika membeli obligasi PAM adalah investasi dalam obligasi PAM-nya itu 950 dan kasnya 950. Jadi untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs sebesar 95. Oke, baik, jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, ataupun ada satu kata yang tidak jelas ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Jadi langsung saja saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.